Berdasarkan kisah nyata, cerita ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Aaron Ralston. Ia baru saja meninggalkan keramaian perkotaan untuk menikmati liburan solonya pada akhir pekan, tepatnya hari Sabtu. Setibanya di Blue John Canyon, Aaron memutuskan untuk beristirahat di dalam mobilnya. Lokasi tersebut juga menjadi tempat bagi para traveler lain yang mendirikan tenda untuk bermalam. Keesokan paginya, Aaron mulai petualangannya dengan penuh semangat. Ia menaiki sepeda dan menjelajahi ngarai yang gersang, mencari ketenangan dan kesempatan untuk menyegarkan pikirannya dari kejenuhan rutinitas sehari-hari. Aaron dikenal sebagai sosok tangguh. Sedikit lecet atau hambatan kecil tidak akan mematahkan semangatnya. Sebaliknya, ia semakin bersemangat untuk menjelajahi setiap sudut Blue John Canyon. Ketika rute yang dilaluinya sudah tak memungkinkan lagi untuk dilewati dengan sepeda, Aaron memutuskan melanjutkan dengan berjalan kaki. Saat itu, ia bertemu dua traveler wanita, Christy dan Megan, yang tampak kebingungan mencari jalan. Let's see this. Berbeda dengan mereka, Aaron sudah sangat familiar dengan kawasan ini sejak kecil. Ia bahkan mengetahui berbagai lokasi menarik dan spot terbaik, termasuk yang paling Instagramable. It's actually named after this guy Blue John who You're one of those. What happened? Setelah samar-samar mendapat arahan dari Aaron, mereka bersama-sama tiba di sebuah celah tebing yang sangat dalam. Aaron berhasil meyakinkan kedua wanita tersebut untuk terjun bersamanya ke dalam celah itu. All the way back in here. Meskipun awalnya ragu, terutama Megan, akhirnya ia ikut melompat. Ternyata di bawah terdapat sumber mata air yang jernih, memberikan momen menyegarkan bagi mereka bertiga. Selesai bermain air, Aaron mengantarkan Christy dan Megan ke jalan pulang sambil memberikan arahan. Namun, ia sendiri memilih untuk melanjutkan petualangannya sendirian, menjelajahi lebih dalam wilayah Blue John Canyon yang jarang dijamah orang. Scooby-Doo! Naasnya, saat menyusuri celah tebing yang sempit sendirian, sebuah insiden tak terduga terjadi. Aaron terjatuh dan tangannya terjepit di bawah sebuah batu besar. Syok menghantamnya ketika ia menyadari bahwa dirinya terperangkap di tempat yang terpencil, jauh dari pertolongan siapapun. Ditambah lagi, Aaron tidak memberitahu siapapun tentang lokasinya sebelum keberangkatan. Dengan segala daya upaya, ia mencoba menarik tangannya. Namun usaha itu sia-sia. Batu tersebut terlalu besar untuk digerakkan. Ia juga beberapa kali mencoba memecahkan batu atau menggerakkannya menggunakan tubuhnya sendiri, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Aaron mulai frustrasi dan berteriak memanggil Christy dan Megan, berharap mereka masih berada di sekitar area tersebut dan bisa mendengar suaranya. Christy! Setelah emosinya lebih tenang, Aaron memeriksa barang-barang yang ia bawa. Sayangnya, ia tidak membawa alat komunikasi karena sudah tahu bahwa tempat ini benar-benar tidak memiliki sinyal. Dari semua benda yang ada, pilihannya jatuh pada sebuah pisau serbaguna yang sayangnya tidak terlalu tajam. Dengan penuh harapan, ia mulai mengikis permukaan batu tersebut agar tangannya bisa bebas.
Namun seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai pudar. Batu tersebut memiliki struktur yang keras, sementara pisau yang digunakan jauh dari ideal untuk tugas itu. Situasi semakin genting dengan bekal makanan dan air yang semakin menipis. Ketika pisaunya terpeleset dan jatuh ke celah lebih dalam, Aaron harus berjuang mengambilnya kembali dengan menggunakan ranting yang ia temukan di sekitar. Berhasil mendapatkan pisaunya kembali memberikan sedikit momen bahagia di tengah situasi suram yang ia alami, meski tangan kanannya masih tetap terjebak. Hingga malam tiba pada hari Minggu, Aaron menyadari bahwa usahanya dengan pisau tidak membuahkan hasil signifikan. Ia mulai berpikir keras mencari cara lain mengatasi situasi ini. Dengan daya kreativitasnya dan ingatan tentang tali panjat tebing yang ia bawa, sebuah ide muncul di benaknya. Mungkin tali itu bisa dimanfaatkan untuk mengangkat batu, namun karena tubuhnya sudah kelelahan. Setelah perjuangan panjang tanpa henti, Aaron memutuskan untuk beristirahat dan menghemat energinya sebelum melanjutkan rencana tersebut esok hari. Saat Aaron terbangun, pikirannya melayang pada masa kecil bersama sang ayah. Ia teringat bagaimana ayahnya sering membawanya ke tempat ini. Ayahnya adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan dunia petualangan ekstrim kepadanya, hobi yang telah begitu ia cintai hingga dewasa. Namun di tengah keterjebakan dengan batu besar yang menghimpit tangannya, Aaron mulai dihantui oleh kemungkinan tak selamat. Ia pun merekam sebuah video berisi pesan untuk kedua orang tuanya, permohonan maaf yang mendalam, dengan harapan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, videonya kelak ditemukan. Tak lama, suara pasir yang jatuh dari atas membuat Aaron berpikir ada seseorang di sana. Ia berteriak meminta bantuan, namun hanya angin kencang yang bertiup membuat usahanya sia-sia dan hanya menghabiskan energinya. Dalam kondisi seperti itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Aaron sangat mensyukuri keberadaan sepotong roti terakhir yang ia bawa. Roti sederhana itu tiba-tiba terasa seperti makanan ternak di dunia. Sisa air yang tinggal sedikit semakin membuat dirinya terbayang botol minuman dingin yang begitu ia rindukan di saat genting ini. Pada hari ketiga, tepat Senin, usaha Aaron untuk membebaskan diri dengan menciptakan mekanisme tali pengangkat kembali gagal. Ia mencoba menjadikan tubuhnya sebagai beban utama untuk mengangkat batu itu. Namun, upayanya sia-sia, batu tersebut tak bergerak sama sekali. Ditambah lagi, teriknya sinar matahari menyebabkan ia makin haus dan hanya mampu membayangkan sebotol minuman manis di dalam mobilnya yang berada jauh dari lokasinya saat ini. Di tengah keputusasaan, Aaron akhirnya mengambil langkah ekstrim. Ia mengumpulkan uyuh terakhirnya ke dalam botol, bersiap meminumnya jika benar-benar kehausan. Segala upaya yang ia lakukan terasa seperti sia-sia karena menyadari bahwa mekanisme tali itu sebenarnya membutuhkan tenaga sekitar 8 orang berbobot minimal 70 kg untuk dapat berhasil mengangkat batu besar tersebut. Beberapa jam berselang, ide paling gila dan brutal muncul dalam pikirannya. Ia menyadari ada satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya, menganu tangan sendiri. Ini bukan keputusan mudah bagi Aaron. Ia bukanlah tokoh super seperti Deadpool yang bisa regenerasi, maupun karakter seperti Lord Boros dengan kekuatan supernya. Tetapi ide tetaplah ide, dan Aaron merasa tak punya pilihan lain meskipun pisau yang dimilikinya tak cukup tajam untuk melakukannya. Saat ia mencoba memantapkan niatnya, badai besar datang diikuti hujan lebat yang mengguyur lembah tempatnya terjebak. Air memenuhi lubang tempat dirinya terperangkap, memberikan kesempatan bagi Aaron untuk memanfaatkan daya apung air guna meringankan batu besar tersebut. Usahanya akhirnya berhasil, dia bebas dari cengkraman batu itu.
Setelah terbebas dari mimpi buruk itu, Aaron berlari menuju mobilnya dan melaju ke rumah istrinya yang telah lama ia tinggalkan. Ia berteriak meminta pintu dibuka, tetapi semua hanya ilusi. Faktanya, Aaron masih berada di lembah itu dengan tangan terhimpit batu besar. Ia hanya bisa termenung menghadapi kenyataan pahit. 4 hari berlalu sejak kejadian tersebut. Hari itu adalah Selasa dan Aaron masih bertahan dalam situasi yang sama. Tanpa makanan dan air, kemampuannya berpikir jernih mulai menurun drastis. Dalam putus asa, ia meneguk botol berisi urinnya sendiri demi bertahan hidup. Setelah sedikit tenang dari kehausan, rencana brutalnya untuk memotong tangan kembali terlintas. Namun sebelum benar-benar melakukannya, kenangan tentang orang-orang tercinta bermunculan di benaknya. Ayah, ibu, istrinya, keluarga besar, sahabat-sahabat yang jarang ia temui, hingga tukang parkir tempat biasa ia mangkal. Semua itu memunculkan kesadaran bahwa selama ini ia kerap menyia-nyiakan waktu berharganya dengan mereka, terutama istrinya sendiri, yang sudah berbulan-bulan tidak ia jumpai sejak pertengkaran terakhir mereka. Dengan tekad agar hidupnya tak berakhir tragis di tempat itu, Aaron akhirnya mengumpulkan keberanian luar biasa untuk menganut tangannya sendiri. Meski alat yang tersedia seadanya dan rasa sakitnya tak terbayangkan, ia berhasil melakukannya. Cepat-cepat ia membalut luka itu agar tidak kehilangan banyak getah. Setelah berhasil keluar, Aaron menemukan sumber mata air dan segera meminumnya tanpa memikirkan apakah air itu bersih atau tidak. Yang terpenting baginya saat itu adalah menghilangkan rasa hausnya. Tak lama kemudian ia bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang berpetualang. Pertemuan tersebut akhirnya membawa Aaron mendapatkan pertolongan. Tiga tahun kemudian, apa yang ia bayangkan saat terjebak pun menjadi kenyataan. Seluruh anggota keluarga besarnya berkumpul kembali, menjalin hubungan yang lebih baik, termasuk dengan sang istri. Film pun berakhir. Oke guys, terima kasih telah meluangkan waktumu untuk menonton Agung Verse. Saya akan menyajikan alur cerita film yang akan membuat kalian sangat senang. Buah duren, buah duku, kamu keren kesayangan aku. Hahaha.